Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Eka Margeta. Saya mahasiswi dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Saya menempuh prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu mengenai konsep ABK yang terdiri dari perilaku, emosi, dan sosial. Jadi untuk memahami tantangan dan kebutuhan unik anak-anak itu, terutama untuk anak-anak ABK ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan dalam bidang perilaku, emosi, dan interaksi sosialnya. Ya, di sini eh, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hambatan perilaku pada anak ABK. Jadi, pola perilaku itu akan berulang, terbatas, dan kaku karena kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahannya. Yang kedua, tantangan dalam mengelola emosi, seperti ledakan kemarahan atau kesulitan mengekspresikan perasaan dengan tepat. Kemudian, kesulitan berinteraksi dan bersosialisasi, seperti kesulitan memahami petunjuk sosial dan membangun hubungan. Kemudian yang terakhir ada gangguan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas dapat memicu perilaku yang menantang. Jadi di sini itu menjelaskan hambatan perilaku anak ABK itu bisa jadi terdapat di pola perilaku yang berulang, terbatas, ya, karena tadi itu menyesuaikan diri dengan perubahannya. Jadi kemampuan anak itu, apakah dia itu uh, bisa, contoh gini, bisa menggambar atau menulis gitu. Ya, jadi kita lihat dulu dari kemampuan anak tersebut anak tersebut itu bisanya apa, kemampuannya apa. Kemudian kita lihat hambatannya itu, yang menjadi hambatan anak tersebut itu apa. Jadi kita lihat dulu dari anak tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada yang kesulitan berinteraksi biasanya. Ada yang anak ABK itu tidak mau berteman dengan, mungkin karena minder ataupun apa ya, bisa jadi minder sama teman yang regulernya itu. Jadi anak anak itu cenderung diem gitu saja. Jadi yang guru itu harus mengetahui anak itu kenapa kok bisa diem gitu, kenapa, apakah ada musuh gitu ya. Ya, di situ dijelaskan kesulitan berinteraksi dan bersosialisasi gitu. Jadi kalau bisa, meskipun dia itu anak ABK, jangan sampai minder. Jadi guru itu harus mendorong siswa tersebut agar bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Nah, teman-temannya juga yang pada umumnya tidak boleh membedakan teman yang mempunyai berkebutuhan khusus gitu. Kemudian karakteristik anautis ya. Karakteristik anautis sendiri itu, yang pertama kesulitan memahami dan berinteraksi sosial. Kemudian serta kesulitan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Ya, biasanya anak autis itu kesulitan memahami dan berinteraksi sosial. Jadi anak itu cenderung kayak diem gitu saja. Kesulitan komunikasi. Kalau yang saya temui kemarin waktu di sekolah itu, anak tersebut itu mungkin kesulitannya dalam komunikasi itu terjadi karena mungkin dari giginya itu, dia itu tidak mempunyai gigi. Jadi tidak semua orang itu bisa bisa memahami apa yang diucapkan. Mungkin hanya guru, orang tua atau apa gitu. Jadi kita itu ya harus memahami, sebagai guru itu harus memahami kalau anak tersebut itu kesulitan dalam komunikasi ataupun berinteraksi sosial. Jadi guru harus kita harus mendorong anak tersebut gitu. Kemudian ada minat dan perilaku terbatas, repetitif dan kaku, serta kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Ya, kasihan kalau anak itu kesulitan beradaptasi. Masa sampai nanti kalau sampai kenaikan kelas, anak itu tidak ada kemampuannya, hanya begitu saja gitu. Jadi kita lihat dulu minat anak tersebut itu apa. Bisa jadi anak tersebut itu suka menggambar, yang
kemarin saya temui itu anak tersebut itu tidak bisa menulis, tetapi dia itu bisa mewarnai tanpa keluar garis gitu. Itu kan kalau bagi kita ya, itu salah satu kemampuan yang dimiliki anaknya itu sudah standar sekali gitu. Jadi kalau anak ABK itu mempunyai kemampuan yang sangat berbeda-beda sih gitu. Kemudian ada sensitivitas berlebih atau kurang terhadap rangsangan sensorik seperti suara, sentuhan, atau cahaya. Ada yang anak ABK tidak bisa mendengar. Biasanya itu kalau materi itu harus pakai speaker gitu. Jadi anak tersebut itu kalau tidak ada rangsangan sensoriknya itu anak itu mungkin kurang paham sih gitu. Atau anak tersebut ketika marah ataupun apa itu ketika kita pegang gini kita sentuh eh, nggak boleh gitu ya gitu. Jadi bagaimana cara kita itu agar anak yang berkebutuhan khusus tadi itu eh, kita itu bisa memfasilitasi semua yang ada gitu. Ya contohnya tadi kayak anak yang mungkin suaranya, sensorik suaranya atau tidak bisa mendengarkan ataupun anak itu harus kita biasanya kalau bicara itu pakai bahasa isyarat gitu biasanya kan kemampuan anak berbeda-beda gitu. Kemudian karakteristik anak dengan ADHD. Yang pertama, sulit memusatkan perhatian. Anak dengan ADHD itu sering mengalami kesulitan memusatkan perhatian dan teralihkan, bahkan pada tugas-tugas yang sebenarnya menarik bagi mereka ya. Kemarin yang saya temui itu yang anak ADHD itu emang anaknya tuh susah untuk fokus sih gitu. Jadi ada yang suka apa ya jailin temannya gitu ketika belajar temannya diam-diam belajar gitu dijailin di apa disentuh gini dipegang gitu tapi anak tersebut itu mempunyai kemampuan sendiri gitu yang menurutnya dia itu menarik menurut anak tersebut menarik itu yang akan dilakukan sama anak tersebut gitu contohnya yang menarik bagi dia suka salah satu temannya, salah satu teman ini. Ya teman itu aja yang diajak main, dikasih apapun itu. Kemarin ada yang dikasih buah, dikasih coklat. Ya coklat itu dikasihkan sama teman itu. Gitu. Terus kayak kemarin itu buat poster, poster itu sesuatu bagi dia itu menarik. Menarik apa? Ada yang menempel, suka sama gambarnya gitu. Jadi ya tergantung sama guru sih menurutku bagaimana guru itu bisa membuat mereka itu agar kemampuannya itu bisa terlihat gitu pasti kalau anak ABK itu kan mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing kan gitu kemudian yang kedua itu sangat aktif secara fisik apa sih sangat aktif dan secara fisik itu anak dengan ADHD ini sangat aktif secara fisik sering menggerakkan tangan dan kaki dan kesulitan duduk diam ya biasanya anak yang aktif kalau udah bosen di dalam kelas itu kalau dia tidak mau materi ya dia keluar kelas keliling gitu apa yang dia suka itu pasti harus harus dilakukan gitu jadi uh, kita kalau lihat anak ABK seperti itu kita harus memaklumi sangat anak yang sangat aktif itu secara fisik ya secara fisik gitu ada yang tangannya tadi yang saya ceritakan itu tangannya yang anak yang jahil tangannya itu tidak mau diam gitu namanya yang belajar gitu dijahilin tangannya dipegangin gitu ya itu karakteristik dari anak ADHD jadi pertama susah fokus yang kedua itu anaknya itu aktif aktif secara fisik suka jahil gitu bisa jadi menggerak-gerakkan tangan dan kaki dan kesulitan untuk duduk diam jadi ketika dia bosan ya keluar kelas gitu kemudian yang ketiga bertindak tanpa berpikir anak dengan ADHD ini sering bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu mengambil keputusan dengan cepat dan sulit menunggu giliran mereka ya ini karakteristiknya anak ADHD itu bertindak tanpa berpikir dia nggak tahu kedepannya itu bagaimana yang habis dia lakukan itu contohnya gini
dia membuang air gitu, airnya itu dilempar gitu. Dia itu tidak tahu yang selanjutnya tuh air itu tumpah atau basah mengenai temannya atau buku temannya. Kan dia itu terlalu mengambil keputusan kalau emosi itu pun apapun itu barang yang ada di dekatnya semua itu akan dilempar gitu ya. Itu salah satu tiga karakteristik anak dengan ADHD. Kemudian ada penanganan anak dengan ADHD. Yang pertama itu intervensi perilaku terstruktur, yaitu dengan teknik pengelolaan diri dan manajemen lingkungan untuk membantu anak belajar mengendalikan impulsivitas dan meningkatkan fokus. Yang kedua ada pelatihan keterampilan sosial dan emosional. Dan yang ketiga, memodifikasi kurikulum dan metode pengajaran seperti pemberian instruksi singkat, ya, instruksi singkat, kemudian menggunakan alat bantu visual dan pengaturan lingkungan belajar yang minim distraksi. Jadi kita itu bagaimana menangani anak-anak ADHD seperti itu ya, itu contohnya ya. Kita harus bisa memfasilitasi kelas khusus buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita juga harus memberikan alat bantu visual atau media-media seperti buku 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 yang apa yang khusus keterampilan menggambar, menulis, terus buku untuk menyambungkan garis itu juga, kemudian mainan-mainan edukasi gitu. Jadi anak itu uh, keterampilannya itu dari sensorik motoriknya. Kemudian strategi intervensi tunalaras, yaitu yang pertama ada pendekatan berbasis bukti, yaitu berfokus pada modifikasi perilaku, pengembangan keterampilan, dan manajemen diri. Yang kedua ada kolaborasi erat antara guru dan orang tua dan profesional kesehatan mental untuk merancang intervensi yang komprehensif. Jadi kalau yang ini kolaborasi erat. Jadi antara guru dan orang tua itu harus saling berkomunikasi. Bagaimana perkembangan anak di sekolah ini bagaimana? Perkembangan di rumah ini anak bagaimana? Ngapain aja anak ini ketika di sekolah di rumah, kegiatannya apa saja begitu. Kemudian kita juga harus uh, kolaborasi erat dengan orang profesional kesehatan. Contohnya tadi dari terapis ataupun apa itu. Kita seharusnya butuh. Kemudian yang ketiga ada penggunaan teknik penguatan. Penguatan positif, pemberian konsekuensi konsisten, dan pemantauan kemajuan untuk membantu anak mengembangkan perilaku yang lebih adaptif lagi. Kemudian ada peran orang tua dan guru dalam penanganan ABK. Ya, yaitu orang tua di sini sebagai mitra kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memahami kebutuhan khusus anak. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Ingat ya teman-teman, yang merancang program pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan anak. Jadi kalau yang di nomor 2 ini tuh biasanya kalau anak ABK itu ada di sekolah yang tertentu itu ada guru sedo namanya ya. Ya di situ ada namanya guru sedo. Jadi yang membuat program pembelajarannya itu atau materi apapun itu yang pertama itu guru sedonya. Guru sedo kemudian mengirimkan materi buku ajarnya itu ke atasannya, ke wali kelas. Apakah materi ini itu sesuai atau tidak sesuai buat anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi yang buat bukan guru wali kelas tapi guru sedonya sendiri. Kemudian kolaborasi erat antara orang tua dan guru dalam memantau kemajuan, berbagi informasi dan mengembangkan strategi intervensi yang komprehensif. Ya, kolaborasi erat ini antara orang tua dan guru itu sangat penting sekali. Orang tua itu bisa memastikan menaruh anaknya di sekolah. Ibu guru, ini anak saya sekolahkan di sini, tolong dibantu ya. Tapi 100% itu tidak bisa hanya dari guru saja, tetapi dari pihak orang tua itu sangat penting gitu ya. Meskipun orang tuanya kerja, ya senggangan waktu 1 jam 2 jam untuk berkomunikasi dengan anaknya, apa saja yang di sekolah tadi dipelajari ataupun apa.
Karena anak ABK itu eh, perlu sekali untuk bimbingan khusus dari orang tua, peran-peran penanganannya, ya seperti itu. Kemudian, ya sudah selesai. Eh, gitu ya teman-teman terhadap terhadap penanganan tadi, penanganan anak ADHD. Kemudian ini yang dapat saya jelaskan dari materi konsep ABK yang terutama tadi perilaku, emosi, dan sosial gitu ya. Eh, mungkin kalau dari anak ABK itu mempunyai emosi yang berbeda-beda sih gitu ya. Ada yang anak itu yang tidak bisa mengendalikan emosinya itu karena eh, diejek temannya, bisa jadi mungkin diganggu sama temannya. Saya kemarin itu sempat menemui si anak yang ABK itu, mungkin dia itu tidak terlihat dari wajah ya, tidak terlihat dari wajah, jadi kayak seperti orang normal gitu. Ketika temannya yang mengganggu gitu, diejek nama orang tuanya atau apa itu, tiba-tiba itu dia tuh melempar sesuatu yang ada di dekatnya gitu. Kalau kemarin itu waktu di lingkungan saya itu eh, ada kayu di dekatnya. Jadi kayu yang dilemparnya itu kan sangat berbahaya sekali ya. Seenggaknya kita itu kalau mungkin teman-temannya nggak tahu kalau dia itu anak ABK. Soalnya terlihat dari wajahnya itu sangat normal sekali, tapi dia itu harus butuh penanganan khusus sepertinya gitu. Ya, itu sih yang dapat saya sampaikan. Eh, Sebelumnya kalau saya mempresentasikan kurang jelas ataupun apa bisa menghubungi saya, dan jika saya ada salah kata atau ketika menjelaskan tadi saya ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.